Halo, assalamualaikum. Apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Sebelum itu, mari kita mengulang apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Fungsi fakta dalam teks eksplanasi yaitu untuk menguatkan kebenaran dan hubungan sebab akibat yang dipaparkan dalam tulisan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 4. Biasanya menggunakan kata penanda urutan. Pertama, kedua, berikutnya, selanjutnya, dan lainnya. 5. Teks eksplanasi fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya adalah tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum, teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang bagaimana proses fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua adalah urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Bagian ini juga bisa disebut dengan deretan penjelas. 3. Kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil akhir dari pernyataan umum dan urutan sebab akibat atau deret penjelas. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang pertama adalah kita harus membaca teks eksplanasi dengan seksama. Kemudian, setelah kita membaca, kita menentukan poin penting dari setiap paragraf. Setelah poin penting dari setiap paragraf kita catat, kemudian kita gabungkan poin-poin penting itu menjadi satu paragraf yang padu. Selanjutnya, jika sudah menjadi paragraf, kita baca lagi paragraf tersebut, kemudian jika masih ada yang kurang sesuai, kita bisa perbaiki paragraf tersebut dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata yang baku. Ya, selanjutnya kita akan mencoba meringkas teks eksplanasi. Di sini ada teks eksplanasi tentang jenis makanan sehat. Langkah pertama adalah kita baca dulu teks ini dengan seksama. Lalu selanjutnya jika sudah dibaca, kita tuliskan poin-poin penting dari setiap paragraf. Di sini ada 3 paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama. Poin pentingnya adalah tubuh manusia membutuhkan asupan nutrisi. Asupan ini bisa didapat dari mengonsumsi makanan sehat setiap hari. Jika sudah kita tentukan, kemudian kita catat. Selanjutnya kita ke paragraf kedua, kita tentukan poin penting dari paragraf kedua. Ada banyak jenis makanan
sehat yang dapat dikonsumsi tubuh, yakni sayuran, telur, buah, daging. Selanjutnya kita tuliskan, ada banyak jenis makanan sehat yang dapat dikonsumsi tubuh, yakni sayuran, telur, buah, dan daging. Selanjutnya paragraf ketiga. Pastikan untuk memakan makanan sehat yang sudah diolah dengan baik. Ya, kita tuliskan. Langkah selanjutnya setelah kita menuliskan poin-poin penting adalah menggabungkan poin penting yang tadi, kemudian kita gabungkan menjadi satu paragraf yang padu. Tubuh manusia membutuhkan asupan nutrisi. Asupan ini bisa didapat dari mengonsumsi makanan sehat setiap hari. Ada banyak jenis makanan sehat yang dapat dikonsumsi tubuh, yakni sayuran, telur, buah, dan daging. Pastikan untuk memakan makanan sehat yang sudah diolah dengan baik. Sekarang kita sudah bisa untuk membuat ringkasan teks eksplanasi. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.